Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di konten channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku, semuanya tahu, bahkan hampir semua mayoritas, Allah itu tunggal. Allah itu esa. Allah itu maha segala sesuatu. Kemudian kalau memang Allah itu maha segala sesuatu, kemudian Allah itu esa pada af'alnya, kemudian esa pada asma'nya, esa pada sifatnya, esa juga kepada zatnya, artinya tidak ada sesuatu yang bukan daripada diri Allah, bukan daripada bagian daripada akunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan Allah dari zat, sifat, asma, af'al. Jadi hadirin semuliakan, kalau sudah seperti itu, ya, esa seperti itu, tunggal, maha tunggal seperti itu, lantas untuk apa? Untuk apa kita mematikan diri? Apanya yang mau dimatikan? Kemudian untuk apa mematikan diri kalau kita sudah paham tentang ketunggalan Allah, tentang kemahaesaan Tuhan? Untuk apa? Nah, kan ada pertanyaan seperti itu. Jadi begini saudara, jadi paham-paham, ya, teori-teori ilmu-ilmu ma'rifat, kajian-kajian ma'rifat, kaji diri, kajian tauhid, dinul haq, dinul Islam, dinun nasihah, semuanya itu bukan hanya didengar, kemudian habis mendengar kajian-kajian itu terus paham, kemudian ma'rifat. Tidak seperti itu. Jadi kalau kajian ma'rifat, kalau teori ma'rifat itu memang dibuat dengan pengajian seperti itu misal, atau pembicaraan misal. Nah, itu teori ma'rifat memang begitu. Ketika mau dapat kepahaman di dalam ilmu ma'rifat begitu. Tapi kalau duduknya seseorang di dalam ma'rifatullah tidak seperti itu. Jadi ma'rifat itu, duduknya ma'rifat itu bukan hanya sekedar paham, tapi duduknya di situ. Duduknya bagaimana? Prakteknya, penerapannya seperti apa? Kalau kita mengatakan mematikan diri sebelum mati, apakah kita bujur benar betul-betul sudah mematikan diri sebelum mati? Apakah kita ini baru belajar untuk mematikan diri? Pertanyaannya begitu. Apakah kita ini ketika sudah mendengar di YouTube kah, di guru kah, di teman-teman kah, di mana-mana kah misal dengar mati sebelum mati, dengar ma'rifat bahwa yang esa adalah Allah, yang ada hanya Allah, la mawjud bihaqqi Allah, kemudian kita sudah ma'rifat, kemudian kita sudah mati sebelum mati karena sudah tahu hakikat diri. Apakah kita sudah mati? Kalau sudah seperti itu, mati sebelum mati? Ataukah kita ini baru belajar mati sebelum mati? Nanti dijawab terakhir. Jadi hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan itu untuk menduduki kemakrifatan, untuk menduduki itu semua perlu penyelaman besar-besaran, perlu menenggelamkan diri, perlu untuk menghanguskan diri, perlu untuk membakar diri, melelehkan diri, membunuh dirinya. Kemana jalannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Lurus itu kemana? Lurus ya, lurus secara syariatnya, syariatullah, ikut nabi-nabi, para rasul, sahabat, para wali, tabi'in, tabi'in, ulama, rasul, al-anbiya. Itu syariatnya. Secara hakikatnya lurus kepada Allah, lurus kepada zat, lurus kepada nur Tuhan. Karena di situ katakan, hei Muhammad, ketika kau keluar nanti cari aku. Bagaimana cara mencari aku? Kalau kita tidak tahu aku, cari rahasianya. Rahasia itu tiada lain daripada aku. Di mana rahasia itu? Nah, pertanyaan kan begitu. Di mana jalan yang lurus itu? Jadi jalannya itu kita buka
sudah dibuka ulama-ulama kita, guru-guru kita. Jalannya itu tubuh, hati, nyawa, rahasia, singkatnya begitu. Rahasia tidak lain daripada aku. Nah, kalau di hadis qudsi, di dalam rongga anak Adam, nah itu ada satu mahligai. Di dalam mahligai itu ada kolbu, di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada lubun, di dalam lubun ada sagopa, di dalam sagopa ada sir, nur atau sir. Banyak di situ, ada dua versi. Sir itu tiada lain daripada aku. Aku itu, iya Rabbul Izzati itu. Karena aku itu bukanlah zat, aku itu bukanlah sifat, aku itu bukanlah asma, aku itu bukanlah af'al. Aku itu ya aku. Akunya Rabbul Izzati, akunya kun hizat, akunya Tuhan yang sebenarnya Tuhan, bukan tuhan-tuhan palsu yang kita ada-adakan. Kita tidak menyadari tuhan-tuhan yang kita adakan. Apa maksudnya, Mas? Tuhan-tuhan palsu. Jadi Tuhan-Tuhan palsu itu ketika kita mempercayai ada sesuatu yang dapat memberi manfaat maupun mudarat selain daripada Allah, itu Tuhan palsu kita. Tuhan kita uang, harta, jabatan dan sebagainya. Mempertuhankan seperti itu. Contoh. Jadi kemana jalan yang lurus? Oh, berarti kita ini harus mencari akhirat banyak-banyak, Mas. Lupakan dunia. Begini, ketika kita mencari dunia, nah, dunia dapat, ya, akhirat tidak dapat. Ketika kita mencari akhirat, oke, dunia tidak dapat, akhirat dapat. Tapi apa? Bolong Allahnya. Tapi ketika kita mencari Allah, menemukan Allah, hancur di situ, dunia akhirat dapat. Kedua-duanya dapat. Jadi itu yang maksud jalan yang lurus tuh begini, nah, lurus terus. Bukan ke akhirat, bukan ke dunia. Apa maksudnya, Mas? Nah, dimensi dunia, dimensi akhirat. Pahamlah sendiri dunia itu apa, sudah dijelaskan. Dunia sesuatu yang melalaikan kita selain daripada Allah, itu dunia. Ketika harta, benda, jabatan, tahta semuanya masuk ke dalam hati kita, bahkan semuanya itu adalah dunia. Itu dunia. Ada sesuatu selain daripada Allah, itu dunia. Bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti malas-malas, bukan berarti tidak rajin, tidak. Tetaplah rajin bekerja, semangat full. Tapi jangan kau ambil, kerampas. Jadi satu-satunya jalannya lurus itu, nah, secara syariatnya ikutlah Nabi dan para Rasul, para sahabat, tabi'in, al-ulama, warasatul anbiya. Yang jelas dari segi syariatnya, ikut beliau-beliau. Kemudian daripada torikohnya, torikoh apa, sanatnya bagaimana, pilih. Gurunya siapa, otomatis kalau tidak di jalan-jalan selain para nabi, para rasul, ini kita ya, ini di kita saja deh, tidak usah keluar-keluar. Kita di diri kita deh. Kita mengaku pengikut Rasulullah SAW. Oke? Ini untuk kita saja, untuk diri kita. Tidak usah kesana kemari A, B, C, D dan E, tidak. Punya paham masing-masing. Ini untuk kita yang mengaku umat pengikut Rasulullah. Di luar jalan secara syariat, di luar jalan Nabi, para Rasul, para sahabat, para tabi'in, wal ulama, rasul anbiya. Di luar jalan itu, jalan yang bengkok, bukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu, nah, daripada ulama rasul anbiya, punya guru, tabi'in, pengikut tabi'in ini punya guru tabi'in. Tabi'in ini punya guru sahabat. Sahabat ini punya guru Rasulullah. Jelas gitu, nah. Bukan membanggakan, tidak, tapi ini jalan yang lurus secara syariat. Ihdinas siratal mustaqim. Apa lanjutannya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara syariat tamsilannya yaitu orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan orang yang engkau beri petunjuk, bukan orang-orang yang sesat. Nah, itu Al-Qur'an mengatakan begitu. Al-Fatihah, Ummul Kitab. Nah, secara hakikatnya jalurnya ke nur, lalu ke sir. Ya, nur itu ya sir, tidak ada lain. Jadi kalau tadi di dalam hadis qudsi masih banyak terbagi-bagi.
Jadi disingkat-singkat betul-betul kepada ulama kita disingkat tubuh, hati, nyawa, rahasia aku. Tuh jalan yang lurus tuh. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Kemana itu keluar? Tidak ke dalam. Memang rahasia itu ya zat yang bernama Allah. Allah itu memang nama, alif lam lam ha. Tapi bukan hanya sekedar nama. Yang bernama itu kalau Allah alif lam lam ha yang tulisan itu memang nama. Itu nama. Tapi kalau yang bernama Allah yaitu ya zat yang maha suci itu maha ruang. Disitulah rahasia Tuhan, itulah nur Tuhan, itulah rahasiaku, kata Allah. Nah, rahasia ini yang bernama Allah ini tiada lain daripada aku ya Rabbul Izzati. Tiada lain. Jadi aku, si aku, aku memandang zatku maha ruang. Aku memandang sifatku Nur Ahmad. Aku memandang asmaku api angin air tanah. Aku memandang af'alku alam semesta. Jadi kalau ke diri, aku memandang zat mutlak di dalam pusar, tubuh kosong, ruang kosong, oke? Tubuh kosong. Kemudian aku memandang sifatku, Ahmad, nyawa, napas dan sebagainya. Aku memandang asmaku, hati. Aku memandang af'alku, batang tubuh. Jadi aku itu bukan af'al, aku itu bukan asma, aku itu bukan sifat, aku itu bukan zat. Tapi tiada lain. Aku, innani anallah, sesungguhnya aku ini ya Allah. Allah itu tadi yang mana? Zat, sifat, asma, af'al. Nyatanya kepada insan yang mana? Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ini yang bernama Allah, yang sempurna. Kalau zat semata-mata memang namanya itu yang bernama Allah, maha ruang. Tapi maha ruang punya sifat, sifat punya asma, asma punya af'al. Ini yang bernama Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku, si aku, Rabbul Izzati mengatakan, aku itu telah zohir, aku itu telah mewujudkan diriku kepada rahasiaku, ya Allah itu yang bernama Allah itu, zat, sifat, asma, af'al, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Itu. Kemudian apa sambungannya? Innani anallah la ilaha illa ana, tiada sesuatu yang nyata melainkan aku. Nah, aku itu ya Allah itu. Aku itu ya zat, sifat, asma, af'al itu. Tapi jangan katakan aku itu zat, aku itu sifat, aku itu asma, aku af'al. Makanya ku beri nama rahasia aku itu nurku ya Allah. Itu zat, sifat, asma, af'al. Namanya kebesarannya juga ya Muhammad. Jadi Allah ini selain punya nama Allah, zat itu, sifat, asma, af'al itu juga bernama Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Jadi jalan yang lurus. Kemudian tahap mematikan diri itu ke dalam, menyelam. Ketika ada hambatan di tengah jalan, ada cahaya, ada ini, suara-suara ini. Nah, itu yang menjadi belum bisa kita untuk mematikan diri kita. Jadi kita masih belajar. Kadang juga kita mematikan diri, ini syariat ya. Secara hakikatnya kita mematikan diri. Kadang nanti seperti kembali lagi, hidup lagi, mati lagi. Merasa hidup lagi, mati lagi, merasa hidup lagi. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada kamilah kau dikembalikan. Kembalinya kemana gitu? Jalan pulang, jalan baliknya kemana? Ya jalan yang lurus itu, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Rahasia terdalam daripada aku, wa fi sirri ana. Tapi jalannya bukan ke sana. Nanti bercerai jasmani dengan rohani, mampus. Tubuh, hati, nyawa, rahasia terdalam daripada aku. Situ jalannya. Apanya? Jiwa ini, si jiwa, si nafs itu mau dipulangkan, mau ditenangkan. Kalau masih banyak pertanyaan, masih banyak ini itu, belum lagi jiwa yang tenang. Masih jiwa yang kemerungseng, tang. Paham kita paham, teori kita teori, tapi dudukannya, jalan pulangnya, ya kesir itu, rahasia itu.
yang bernama Allah itu di mana pada diri, cari di mana kedudukan zat mutlak. Bukan berarti Allah ada di dalam perut. Bukan, kedudukan martabatnya kepada diri. Kan syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah itu ke diri, bukan keluar sana. Memang maha ruang, ya ada meliputi segala sesuatu. Tapi ya syahadat itu ke diri, bukan kemana-mana. Nah itu yang perlu kita pahami. Jalan pulang itu kembalinya kemana? Dari mana? Ya dari aku. Dari aku kemudian ke zatku. Sifat asma af'al. Dari af'al kembali kepada zat. Kemudian zat itu, rahasia itu tiada lain daripada aku, kembali. Kemudian aku itu menyaksikan lagi nurnya, ya zat sifat asma af'al. Itulah Muhammad juga namanya. Di situ. Kemudian ketika ciri-ciri orang-orang yang mampu mematikan dirinya, mati betulan, mati betulan maksudnya mati maknawiannya itu betul-betul mati sebelum mati. Nah, itu kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan, coba, dari kualitas, dari perasaan jiwanya itu tenangkah tidak. Kalau masih kemerungsung sana sini, ya belum, berarti kita ini kan masih belajar untuk menjadi jiwa yang tenang. Nggak usah dulu pikir ke Rodia, Mardia, Kamila. Jiwa yang tenang saja belum. Jadi kita ini masih banyak nafsu amarah, masih diamarah, masih di kesombongan, ingin menampakkan diri, ingin mewujudkan diri. Aku loh makrifat, perjalanan rohaniku loh begini-begini. Aku loh ketemu Pak ini, aku loh ketemu ini, aku loh ketemu ini. Sementara para wali bahkan di majelisnya saja yang menceritakan seperti itu. Ataupun cuma satu orang, dua orang, tidak keliling ke sana kemari, aku bertemu ini, aku bertemu ini. Bagaimana? Nah, dengan pengalaman orang-orang yang disembunyikan rahasia pengalaman spiritualnya langsung bertemu Rasulullah secara zohir, itu langsung didustakan itu. Bertemu para nabi secara zohir, pasti didustakan itu. Ini ruhani, entah itu jin koring kah, jin Baghdad kah, atau jin apa, Ifrit atau apa. Itu pun juga belum tentu jin. Paling penampakan. Penampakan itu ya bukan jin. Penampakan itu ya hantu namanya. Hantu itu ya bukan jin, tapi tiada lain. Hantu itu penampakan jin. Namanya penampakan, kenampakan, bukan jin. Penampakan, tajalli, bayangan. Nah, hantu itu bayangan jin, bukan jin, tapi tiada lain daripada jin. Nah, begitu juga alam semesta. Alam semesta ini penampakan dari Ahmad, dari sifat alam semesta ini. Nah, jadi alam semesta itu bukan Ahmad. Alam semesta ini dinamakan juga Nur Muhammad yang muhaddas, af'al Allah kalau di bagian tauhidnya. Nah, ini kenampakan sifat, tapi bukan sifat, tapi tiada lain. Nah, begitu nah. Ahmad ya Muhammad. Nah, diri zohir. Diri zohir ini penampakan dari diri batin. Diri batin itu yang sesungguhnya itu wujud Allah berupa batin. Wujud Allah itu yang Nur Ahmad, Nur Muhammad batin itu. Nah, itu cuma punya penampakan, punya cermin, bayangan namanya itu. Nah, itu tadi. Bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai perjalanan-perjalanan spiritual yang melihat langsung kisah Nabi Ibrahim diperjalankan ke situ di masa itu, bukan mimpi. Misalnya, ataupun kalau mimpi, ataupun dalam keadaan apa, dan secara seperti nyata betul-betulan. Dalam keadaan zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Musa. Bayangkan seperti kayak ditarik ke masa lalu begitu. Tapi tidak dicerita, diam-diam saja. Misal di kamar mandi melihat semut, minta tolong saya. Semut itu sendirian di kamar mandi. Kalau kita siram, dia tidak bicara seperti itu, dia masuk ke lubang-lubang. Tapi orang itu dengar kasap. Dia ambil itu semut, kemudian dia naikkan lagi ke tegel yang sebelah kanan, misal. Tapi tidak pernah dicerita. Untuk apa? Itu aib, itu rahasia. Kenapa dicerita? Apalagi kalau cuma halusinasi. Saya mimpi ketemu ini, saya
semedi ini, saya ini ketemu ini, untuk apa? Tidak ada gunanya. Yang membuat ini penyakit-penyakit spiritual di Nusantara ya seperti ini. Jadi jangan salahkan Allah Ta'ala mendatangkan orang-orang yang cerdas spiritualnya. Jangan salahkan. Jadi hadirin semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana kita tadi untuk apa sih mematikan diri padahal? Nah itu tadi pertanyaannya pasti sudah bisa dijawab. Kita ini baru belajar mati sebelum mati, belum mati maknawiyah, belum mati sebelum mati yang diinginkan Rasulullah SAW. Belum mati maknawi, belum mati sebelum mati, tapi baru belajar mati sebelum mati. Titik. Titik. Tuh. Jadi hadirin sekalian, jangan kita sampai menelan kata-kata ilmu mantik yang terlontar daripada seseorang kemudian kita telan mentah. Rasanya nanti nano-nano. Nah, begitu. Jadi itu ya, tadi kita masih belajar mati sebelum mati. Mati sebelum mati tidak gampang. Tidak hanya kita mendengar hakikat diri daripada Nur Muhammad daripada Allah, Allah tiada lain daripada Rabbul Izzati kun hizat. Baru kita makrifat. Apa yang mau dimatikan kalau begini? Berarti yang ada hanya Allah. La mawjud bihaqqi illallah. Tidak perlu mematikan diri. Mematikan diri itu jalannya melalui mujahadah. Pilih toriko. Toriko apa? Toriko muktabaro, toriko mastur. Pilih yang masyurka, yang masturka. Jalur nurka, jalur tauhidka. Pilih. Hanya ada jalan-jalan suluk. Inilah salah satunya. Satu-satunya jalan. Dua jalur ini. Jalur tauhid, jalur nur. Dengan suluk. Suluk itu bukan hanya di Kelambung 40 hari, 70.000 Allah, bukan hanya itu. Suluk itu banyak. Suluk itu perjalanan salik untuk menempuh perjalanan spiritual, untuk menuju kepada Allah, untuk menuju kepada akunya. Ini bukan marah-marah, ya, bukan juga ketawa-ketawa, curhat, dan saya santai. Nah, jangan terlalu masuk di hati, bray, sis, dan sebagainya. Jadi mungkin seperti itu waktu kita. Ya, mudah-mudahan dipahamkan Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan ridhonya Allah, kemudian berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkat Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, beserta para wali-wali Allah Subhanahu wa taala fi ila akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.